Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang baik ini kita dimudahkan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Semoga ya amalan yang kita lakukan diterima Allah dan dijadikan sebab kita dimasukkan surga. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, saudaraku dirahmati Allah, insyaallah kita akan mulai di hari ini hadis yang pertama dari Kitabul Iman, yang Imam Muslim membagi kitabnya dalam beberapa bentuk penamaan kitab, artinya bab. Ya, dan bab ini disebut dengan babu bayanil imani wal islami wal ihsan wujubil imani bi itsbati qadarillah. Begitu judul yang dituliskan. Hanya saja kalau kita lihat di kitab aslinya, dia uh, dituliskan dengan warna yang berbeda atau berwarna merah ya, dan dari sini untuk memudahkan setiap kita agar kita bisa memahaminya. Artinya kalau misalnya seseorang melihat hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim, tentu berbeda dengan apa yang ada pada Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, pertama lebih banyak dan lebih ketat persyaratannya. Sementara dalam Sahih Muslim, seperti kita ketahui, dia adalah muridnya Imam Bukhari dan beliau tidak memberikan syarat harus bertemu antara satu rawi dengan yang lain. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah, hadis dalam Sahih Muslim ini insya Allah sangat lebih layak ataupun sangat ini untuk kita pelajari sebagai pemula ya, dan tentu setiap kita berusaha untuk memahami dua kitab yang sahih setelah Al-Quran ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita sekalian. Baik, di Kitabul Iman, hadis yang pertama, tarikat ad-durus, apa yang kita lakukan. Pertama mungkin kita bacakan rawinya, kemudian tadi matan dan juga sebagian syarah, kemudian fawaid, dan saya berusaha menyampaikan apa yang didapat dari penjelasan Syekh Walid Abu Nayyib ketika menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa menyerap beberapa poin-poin yang sangat penting dari beberapa catatan yang ada di hadis ini. Awalan yang pertama dikatakan di sini, berkata Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ya Kitabul Iman, babu bayanil imani wal islami wal ihsan wujubil imani bi itsbati qadarillah. Bab ya al-iman dan Islam dan ihsan dan wajibnya beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin Harb, haddatsana Waqi'un an Kahmas an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari, wa hadha hadithuhu haddatsana Abi haddatsana Kahmas an Ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'madun al-Juhani fantalaqtu ana wa Humaydu ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Kata Abu Khaisamah, Zuhair ibnu Harbin, Syekh menyebutkan bahwa beliau adalah Zuhair bin Harb ini adalah salah satu rawi yang diambil Imam Muslim, dan hadis yang diambil darinya itu hampir 1000 hadis lebih, ya. Dan Zuhair bin Harb ini nama aslinya adalah Zuhair bin Harb Shaddad. Beliau thiqatun, seorang yang thiqah, lahir di tahun 160 Hijriyah dan meninggal di tahun 234 Hijriyah. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Waqi, dari Kahmas, ini jalurnya, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar, ya, nama beliau adalah Yahya bin Ya'mar, kunyahnya adalah Abu Adi atau Aba Adi Al-Faqih, seorang yang sangat faqih, dan beliau meninggal di tahun 90 Hijriyah atau kurang darinya. Nah, kata dia di sini Yahya ibn Ya'mar qala, berkata Yahya bin Ya'mar, kana awwal man qala fil qadari bil Basrati Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama berkata tentang takdir, atau orang yang menyeleweng atau menyelisihi dalam bab takdir, adalah seorang laki-laki yang bernama Ma'badul Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, kalau kita baca keterangan Ibnu Rajab, dia adalah orang yang mengambil ilmu dari seorang laki-laki yang bernama Susan atau Sansawi. Kemudian diambil dari Ma'bad ini oleh seorang tokoh Qadariyah yang lain bernama Ghailan ad-Dimashqi. Berkata Ibnu Rajab, katanya, awwalu man takallama bil qadar rajulun min ahli al-Basrah kana ya'malu baqqalan. Orang pertama yang berbicara masalah takdir yang nyeleneh begitu, ya. Seorang laki-laki dari Basrah, dia bekerja sebagai tukang sayur atau baqalan, ya, yuqalu lahu Sansawih. Nama dia adalah Sansawih. Faqala al-Auza'i, awalu man ittaqa fil qadar rajulun min al-Iraq yuqalu lahu Susan. Jadi disebutkan di riwayat yang lain, kata Imam Al-Auza'i, bahwa orang pertama yang berbicara masalah takdir, yang menyeleweng dalam masalah takdir, yang mengatakan inna qadra atau la qadra anal amra unuf, tidak ada takdir dan urusan terjadi dengan sesuatu yang tiba-tiba. Kata dia, seorang laki-laki dari Irak bernama Susan. Kana Nasraniyan, dia adalah seorang Kristen, fa aslam, kemudian masuk Islam, thumma tanassar, lalu masuk Kristen lagi. Fa akhadha anhu Ma'bad al-Juhani, lalu diambil ilmunya, kesesatannya, oleh Ma'bad al-Juhani, wa akhadha Ghailan an Ma'bad, dan Ghailan ad-Dimashqi mengambil ilmu yang sesat ini dari Ma'bad al-Juhani. Jadi salafut thaleh dari Qadariyah disebutkan di sini oleh Imam Al-Auza'i. Orang pertama adalah yang mengatakan anal amra unuf, laki-laki bernama Susan. Atau sebagian muhaditsin ketika menyebutkan nama dia adalah Sansawih, belakangnya ada waihnya. Jadi Sansawih. Kata para ulama muhaditsin, ismu waih fi akhir hadal ism, jadi nama waih di ujung nama tadi adalah nama syaitan. Sehingga kalau ada ulama sunnah bernama belakangnya ujungnya waih, menuliskannya nama tersebut tetap demikian, tetapi memanggilnya dengan sigot yang berbeda. Misalnya, ulama nahwu bernama Sibaweh. Bacanya, para ulama muhaditsin membacanya bukan Sibaweh, tapi Siboya. Jadi, Imam Sibaweh, Imam Siboya. Nah, adapun tulisannya Waih, ya, untuk orang-orang yang sesat seperti Sansawih, kita baca sebagaimana biasanya, Sansawih, dan Waih adalah ismu syaitan. Walaupun demikian, sekali lagi, nama satu orang yang itu tidak merubah hakikat. Jadi al-ism la yughayyar al-haqiqah. Oleh karena itu, tidak jadi jelek seorang karena nama, dan tidak jadi baik seorang karena nama. Hanya saja nama adalah doa. Sebelum terlanjur berikan nama terbaik, jangan mengambil nama-nama syaitan atau juga nama-nama yang tidak baik. Baik, kata Imam Al-Auza'i, awalu man nataqa fil qadar rajulun minal Iraq. Jadi orang pertama yang mengatakan dalam bab takdir yang menyeleweng adalah seorang dari Irak bernama
Susan atau Sansawi, kemudian diambil oleh Ma'bad al-Juhani, lalu diambil oleh Ghailan ad-Dimashqi, lalu kemudian sampai Wasil ibni Atha, dan lahirlah sampai hari ini apa yang dimaksud dengan Mu'tazilah. Itulah awal pertama mendahulukan akal daripada syariat, dan mereka mengatakan annal amra unuf, ay la qadra, tidak ada takdir, sesuatu terjadi dengan sendirinya. Artinya banyak teori yang sesat dalam bab masalah takdir, tapi ini yang dikatakan oleh Yahya ibni Ya'mar. Kata beliau, kana awwala man qala fil qadar bil Basrati Ma'bad al-Juhani. Orang pertama yang berbicara menyeleweng dalam bab takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Maka saya, ya kata dia, berangkat ya bersama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Kata Syekh Walid, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari huwa tabi'in thiqah. Ya. Dia adalah seorang tabi'in yang thiqah, afqahu min ahli Basrah. Jadi dia orang Basrah, ulamanya orang Basrah. Oleh karena itu dua orang tabi'in ini, Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, keduanya berangkat hajaini au mu'tamirain. Keduanya berangkat untuk berhaji atau berumrah. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah. Lalu kami mengatakan, sekiranya Allah mempertemukan kami dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Karena mereka tabi'in dua-duanya. Jadi berangkat dari Basrah menuju ke Makkah, ingin bertawaf atau berhaji, dan ingin sekaligus bertemu dengan sahabat yang masih ada. Oleh karena itu, kenapa demikian? Disebutkan kata Imam Muslim di sini, fasa'alnahu amma yaqulu haula minal qadar, dan kami akan bertanya kepada sahabat tersebut sesuatu yang terkait dengan masalah takdir. Jadi tabi'in mencari sahabat, dan ini sahih. Mereka mencari orang yang alim dari kalangan sahabat, dan di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal itu banyak, salah satunya Wasilah ibn al-Asqa, Anas bin Malik. Termasuk juga di sini yang ditakdirkan bertemu dengan mereka adalah Abdullah bin Umar. Fas'alnahu amma yaqulu haula min fil qadar fawuffiqa lana. Maka Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattabi dakhilan masjid. Allah menakdirkan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar di dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka saya, kata Yahya ibn Ya'mar, dan sahabat saya, yakni ya Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, faktanaftuhu. Jadi kami dampingi kanan kirinya. Ya, jadi kata beliau, ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Saya dan dia mendampingi beliau di kanan dan di kirinya. Jadi Abdullah bin Umar di tengah, Yahya dan juga Humaid di kanan dan kirinya. Seorang tabi'in menemui sahabat, dan itu yang mereka lakukan kepada seorang ulama. Kemudian, fadhanantu ana wa sahibi, fadhanantu, dan saya mengira, anna sahibi, sahabat saya ini, yakni Humaid, saya kilul kalam ilayya. Kata rawi Yahya ini, saya mengira sahabat saya ini akan mewakilkan kepada saya supaya saya berbicara. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Kunyah Abdullah bin Umar, sahabat yang berhaji 60 kali, berumrah 1080 kali, dan mengatakan Quran 12.000 kali lebih. Wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffazuna al-ilm. Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya telah nampak di sisi kami di Basrah, di Irak, ya, kelompok manusia yang membaca Al-Quran, tapi mereka melalaikan ilmu. Kemudian, artinya membaca Al-Quran, tapi tidak memahami dengan baik apa isinya. Wa dzakara min sya'nihim. Lalu beliau menceritakan keadaan mereka, wa annahum yaz'umuna anna la qadara.
Dan dikatakan oleh Yahya bahwa mereka ini tidak meyakini adanya takdir, wa annal amra unuf, dan segala urusan terjadi dengan sendirinya. Mirip teori abiogenesis yang mengatakan kita ini dari benda yang mati, kemudian ini dan itu dan seterusnya. Atau sebagian orang yang mengatakan sesungguhnya yang menghabiskan kita ini kecuali adalah waktu. Dulu kita dalam keadaan kecil, jadi besar, jadi tua, kemudian selesai. Jadi mereka tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka, kalau engkau wahai Yahya dan Humaid bertemu dengan mereka orang-orang Irak ini yang mengatakan seperti itu, yang tadi diawali dengan Susan, Ma'bad al-Juhani dan yang lain, apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhum. Sampaikan kepada mereka, anni bari'um minhum. Saya, kata Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka. Wa annahum bara'um minni. Dan mereka berlepas diri dari saya. Dan Abdullah bin Umar tegas dalam bab ini. Seperti ada seorang yang ketemu ketika tawaf, lalu dia mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, seorang ya mengatakan, menitipkan salam untuk engkau. Apa kata beliau? La tuqri minni salam. Jangan sampaikan salam saya untuk dia. Kenapa nggak boleh disampaikan? Karena dia minta bayaran dari adzan. Orang ini minta bayaran dari adzan. Jadi kata Ibnu Umar, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum ya wa annahum bura'um minni. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladhi yakhlifu bi Abdullah ibn Umar law anna ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu min hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, dan ini ucapan luar biasa ya, kata beliau, kata beliau, sesungguhnya apabila salah seorang mereka, orang-orang Qadariyah ini, berinfak emas sebesar gunung Uhud, jadi berinfak emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, mereka sedekahkan, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan terima infaknya hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi kalau ada orang menolak takdir atau mengatakan takdir kejam atau mengatakan sesungguhnya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi atau mengatakan misalnya sesungguhnya rukun iman hanya 5 tidak 6 atau mengatakan keimanan kepada takdir membuat stagnasi atau sejenisnya dengan keyakinan bukan karena kebodohan, setelah hujah datang kalau mereka bersedekah, berinfak sebesar Uhud emas, ma qabilallah, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab. Sampai dia mengatakan kemudian, sesungguhnya telah dihadiskan kepada saya, bapak saya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi athar safar. Dan ini hadis yang sudah sering kita dengar di hadis Jibril. Lalu kata Ibnu Umar, saya mendengar dari bapak saya, lalu dikatakan hadisnya, pada satu hari datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan yang sangat putih bajunya, ya, tak ada tanda-tanda bahwa dia bekas bersafar. Karena bajunya tak ada debu, rambutnya sama sekali tidak ada debu yang kena di rambutnya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kami tidak ada yang mengenal siapa dia, hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai dia duduk ya di depan Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, disentuhkan dengkulnya dengan dengkul Nabi SAW, wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, diletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, wa qala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad SAW, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ini
Bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam, dijawab dan dibenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, dia bertanya dan dia membenarkan. Faqala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lalu dia bertanya tentang iman, lalu Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, ya, disebutkan satu persatu. Kata Jibril, qala sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya engkau melihat Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Dia, kalau engkau tidak bisa melihat Dia, fa innahu yarak. Sungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, untuk yang ihsan tidak disebutkan sadaqta. Fa akhbirni 'anis sa'ah, habarkan kepadaku tentang kiamat. Faqala sallallahu mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengerti dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Habarkan kepadaku ciri-cirinya. Faqala sallallahu an talidal ammatu rabbataha. Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang yang telanjang kaki, orang yang miskin, orang Baduy begitu ya. Orang yang tadinya tidak punya apa-apa, penggembala kambing dan seterusnya, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Faqala thumma talaqa falabithtu maliyya. Lalu orang ini pergi dan kata Nabi SAW, faqala li, kata jadi berkata Nabi kepadaku, ya Umar atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa dia? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faqala sallallahu fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril datang mengajarkan agama kalian. Ini riwayat pertama yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Khaisamah Zuhair ibnu Harb. Adapun riwayat dari Muhammad ibn Abdul Ghubari wa Abu Kamil Al-Fadil dan seterusnya, ya, disebutkan di sini fahajajtu ana wa Humaidu ibnu Abdurrahman Al-Himyari. Kata Yahya, kami berhaji, jadi bukan berumrah. Ini untuk menguatkan yang tadi ya. Karena haji dan umrah sama-sama di Makkah. Hanya saja syariat haji lebih banyak dari syariat umrah. Untuk umrah hukumnya sebagian mengatakan sunnah. Haji hukumnya wajib. Walaupun Syekh Utsaimin dan yang lain mengatakan wajib. Untuk haji lebih panjang waktunya karena ada di Arafah, ya, kemudian di Mina, di Arafah, kemudian di Muzdalifah, lalu ke Mina lagi dan seterusnya. Dan juga ada tawaf, ya, ada tawaf ifadah dan seterusnya. Sementara kalau umrah hanya sebatas dia katakanlah pertama dia berihram, kemudian dia mengambil miqat, kemudian dia tawaf, lalu sa'i, lalu kemudian dia tahallul. Jadi mungkin umrah hanya 3 jam selesai, kalau haji minimal 5 hari. Nah, jadi riwayat ini dia haji. Adapun riwayat dari Muhammad ibnu Hatim, dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dari Utsman ibn Giyas, hadatsana Abdullah ibn Buraidah, an Yahya ibn Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, qala laqina Abdullah ibn Umar fadzakarna al-qadara wa ma yaquluna fihi. Jadi mereka menceritakan, kami bertemu dengan Ibnu Umar dan kami ceritakan apa yang dikatakan orang-orang di Basrah yang mereka mengatakan tentang takdir, bahwasanya takdir itu tidak ada. Baik, riwayat ini, ikhwan sekalian, kenapa kita harus sedikit banyak mengetahui asbabul wurud dan yang lain? Karena akan berbeda memahami satu hadis kalau kita paham bagaimana cerita asalnya. Jadi mungkin untuk meringkaskan apa yang mungkin kita bisa ambil faedah dari sini. Awalan yang pertama, bahwa orang-orang yang menjadi rawi hadis itu lebih layak disebutkan. Kita kalau membaca hadis, seringnya kita mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tanpa kita tahu dari mana jalurnya. Siapa yang meriwayatkan?
Padahal semua yang kabar yang sampai ke kita ada yang meriwayatkan dan mereka lebih layak untuk disebutkan dan mereka mendapatkan pahala setiap kita membaca atau mengamalkan. Sanian yang kedua, sahabat di hadapan tabi'in mereka adalah orang yang layak diambil ilmunya. Jadi tabi'in mereka belajar kepada sahabat. Oleh karena itu tabi'in terbagi dua. Ada kibarut tabi'in, ada sigarut tabi'in. Kibarut tabi'in adalah tabi'in yang besar, maksudnya bukan tua, bukan. Tabi'in yang banyak bertemu dengan sahabat. Itu kibarut tabi'in seperti Mujahid, kemudian juga A'mash dan yang lain. Sementara kalau sigarut tabi'in adalah tabi'in yang sedikit mendapatkan sahabat. Oleh karena itu Anas bin Malik hidup 3 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Dan beliau didoakan Nabi agar dipanjangkan umurnya. Kata Nabi, Allahumma atwil umrah wa akhir awladah. Ya Allah panjangkan umurnya dan banyakkan anaknya. Dan beliau hidup sampai 3 zaman. Bersama dengan sampai di zamannya Wasilah ibn al-Asqa. Sampai ketika datangnya Qadariyah, Anas bin Malik masih ada, masih hidup. Nah, oleh karenanya, poin kedua ini, tabi'in bertanya kepada sahabat tentang masalah ilmu. Jadi, inilah yang betul ya. Dan harusnya kita, orang yang sangat jauh jaraknya dengan sahabat, kita tahu diri orang-orang sekarang. Kalau kita berbicara masalah din dan yang lain, mestinya kalau kita menyandarkan kepada mereka, harus jelas sumbernya dari mana, apakah betul. Jangan-jangan kita mengatasnamakan sahabat atau tabi'in, ternyata mereka tidak mengatakan. Atau bahkan membuat ucapan yang palsu mengatasnamakan mereka. Na'udzubillah. Yang ketiga, sekalian, adab seorang penuntut ilmu, mereka datang kepada orang yang alim. Dan sekaligus mereka berhaji atau umrah. Riwayat yang kedua tadi mereka berhaji. Jadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, keduanya berhaji sambil mencari sahabat yang ada di Makkah. Kemudian, poin yang keempat, bahwa Allah menakdirkan bertemunya mereka dengan Abdullah bin Umar, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan. Faktanaftu ana wa sahibi, katanya. Maka saya menggandeng beliau, sebelah kanannya Yahya bin Ya'mar, sebelah kirinya Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, yang di tengahnya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Dan ini merupakan satu adab seorang talib kepada gurunya, dan mereka ihtiram sangat, mereka bertanya tentang masalah din dan diceritakan apa yang ada pada ya orang-orang di Irak atau di Basrah dengan cerita yang sebenarnya. Maka kata Abdullah bin Umar, dan ini poin kelima, berbarok dari kesesatan dengan cara yang tegas seperti itu, termasuk yang dianjurkan. Apa kata Ibnu Umar? Katanya, akhbirhum, habarkan kepada mereka, anni bari'um minhum. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Taib, kemudian yang keenam, Ibnu Umar menyampaikan riwayat apa yang dia dengar dari ayahnya. Dari sini boleh seorang rawi menyampaikan riwayat dari ayahnya atau dari ibunya. Seperti ada Ismail ibnu Ulayya meriwayatkan hadis dari Ulayya, yakni ibunya. Di pertemuan yang lalu kita sebutkan Ulayya adalah nama ibunya dan bukan ayahnya. Ayahnya bernama Ibrahim dan Ulayya ini ilmunya lebih banyak dari Ibrahim. Jadi Ismail punya ibu namanya Ulayya, lebih banyak ilmunya dari suaminya atau dari ayahnya. Maka nisbat untuk beliau di kalangan muhaditsin Ismail bin Ulayya, dan ini tercatat sampai hari kiamat, dan itu di antara sejumlah mazaya atau kekhususan dari Ismail, dan begitulah Allah takdirkan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, yang ketujuh, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Jibril bisa menyerupai manusia, dan itu sebagai laki-laki yang tampan, dan kata para sahabat wajahnya mirip seorang sahabat Ansor yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dan Jibril tidak pernah menyerupai perempuan. Dan Jibril walaupun menyerupai laki-laki tidak pernah bisa makan dan minum, sebagaimana dalam ayat di surat Hud ketika datang kepada Nabi Ibrahim 3 orang malaikat, dan itu tidak makan dan tidak minum
sehingga Ibrahim mengatakan ala ta'kulun dan seterusnya, tidak diambil. Baik, yang kedelapan, hadis ini menunjukkan adab seorang talib kepada gurunya ketika belajar, karena Jibril ketika datang dia begitu hormat dan dia duduk dengan berpakaian tadi sangat rapi, berambut sangat hitam, menunjukkan seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu, dia bersungguh-sungguh mencari ilmu. Termasuk hay'ah, apa yang ada pada dia dari jasad, dia persiapkan. Sebagian salaf kalau mereka hendak membaca Quran, mereka selalu berwudu, berpakaian yang rapi, dan begitulah seterusnya. Begitu juga ketika seorang belajar hadis. Dan tentu hanya Allah yang tahu tentang keadaan kita masing-masing, tidak dihinakan ilmu sebagaimana yang ada dan terjadi hari ini. Nah, kemudian termasuk juga yang berikutnya, yang kedelapan ya, atau yang kesembilan, bahwa Jibril bertanya kepada Nabi tentang tiga hal, Islam, iman, kemudian ihsan, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat jelas, menunjukkan ini adalah maratib dari apa yang ada dalam agama kita. Maratib yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Setiap muhsin pasti dia mukmin, setiap mukmin pasti muslim, dan tidak kebalikannya. Jadi kalau kita pernah belajar diagram Venn dulu di SMA atau mungkin di kuliah mata kuliah dasar, maka akan didapatkan yang paling dalam itu ihsan, yang bagian luarnya adalah iman, yang paling luar adalah Islam. Selebihnya orang-orang musyrik dari kalangan kufar ataupun orang-orang mulhid, mereka yang ateis, termasuk di situ adanya. Seluruh dalam lingkaran Islam dia dijamin masuk surga, seluruh yang di luar lingkaran Islam itu kekal di neraka. Oleh karenanya, kalau ada yang misalnya seseorang bertanya mana yang paling baik, muhsin, ya, muhsin itu tingkatan yang paling tinggi, dan tidak mungkin dikatakan seorang muhsin kecuali dia mukmin dan dia muslim. Taib, yang ke-10, hadis ini sebagai dalil bahwa Islam dibangun dengan 5 rukun Islam yang dia adalah amalan zahir, sementara mukmin atau rukun iman ada 6 dan dia amalan batin, keimanan dari pertama sampai rukun yang ke-6. Kalau ada yang menolak salah satu darinya, kata Ibnu Umar, dia tak akan diterima infak atau sedekahnya sampai dia menerima keimanan kepada takdir. Masalah hari ini adalah banyak orang yang salah dalam mengimani takdir, tidak faham rukun-rukunnya, tidak mengerti juga pemahaman yang sahih dalam bab takdir, kemudian menghukumi sesuatu dengan perasaan atau melihat dari kenyataan yang banyak di kanan kirinya dijadikan sebagai hukum. Akhirnya keluarlah kata-kata takdir itu kejam, atau orang mengatakan Allah berbuat zalim kalau saya dihalangi dari hidayah, atau lagi ada orang mengatakan kita seperti kapas yang terbang terserah angin, atau ada lagi orang yang mengatakan sesuatu tergantung kita, kalau kita sungguh-sungguh pasti dapat, atau lagi nasihat orang tua, belajarlah pasti engkau akan berhasil, dan yang lain. Kata-kata yang kalimat ini mungkin sekilas benar, tapi kalau diteliti mengandung kesalahan. Dan sebagian orang belajar bab takdir juga salah mulainya, tidak mengikuti cara-cara salaf dalam mempelajarinya. Akhirnya yang ada adalah kezaliman-kezaliman, atau seperti orang yang minum air asin ya ketika dia haus, tak dia menghilangkan kehausannya, bahkan dia tenggelam dalam lautan kebingungan, dan itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam Syifa'ul Alil fi Masailil Qadha wal Qadar wat Ta'dil. Baik, kemudian yang ke-11, hadis ini menunjukkan kriteria ihsan dan disebutkan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, dan ini adalah muraqabah kepada Allah, tingkatan muraqabah tertinggi, merasa diawasi Allah dan dia tidak akan pernah hidupnya berbuat riya. Buat apa riya? Karena Allah melihat kita. Dan orang ini pun akan ikhlas dalam beramal karena dia tahu Allah melihatnya. Hari ini kalau kita salat malam tidak kita lakukan, padahal kita bangun malam, mungkin dia lupa bahwa Allah melihat dia. Atau orang yang bermaksiat karena dia lupa bahwa Allah melihatnya. Atau mereka yang berbuat hal-hal yang haram, dia lupa bahwa Allah melihatnya. Termasuk juga disebutkan di hadis ini, yang poin ke-12, bahwa ciri-ciri kiamat disebutkan Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengatakan kapan kiamat terjadi. Ini sebagai satu jawaban bagi orang yang mengaku bahwa dia tahu hari kiamat, maka dia lebih mengerti dari Nabi, dan ini kedustaan. Ya, oleh karena itu jangan percaya kalau ada orang mengatakan kiamat tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Termasuk orang yang
mengepas-ngepaskan ciri kiamat dengan kejadian hari ini. Misalnya hari ini sudah keringnya Danau Tiberias dan seterusnya, lalu dipastikan demikian dan demikian. Tak ada dalil satupun. Oleh karenanya ketika Nabi ditanya, kata Nabi, mal mas'ul bi'alama ay mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengerti dari yang bertanya. Cuma Nabi mengatakan ciri-cirinya, dan Syekh Fauzan menyebutkan ciri-ciri kiamat ada 3. Ada yang sudah madha, yang sudah lewat, tak akan terulang seperti terbelahnya bulan, meninggalnya Nabi dan yang lain. Yang kedua, ciri kiamat yang sedang berlangsung. Misalnya seseorang laki-laki lebih sedikit dari perempuan, sampai satu laki diikuti 50 wanita. Kemudian juga termasuk kasratuz zalazil, banyaknya gempa, kasratuz zina, banyaknya zina, sampai keadaannya adalah seorang berzina di tengah jalan dengan ibunya terang-terangan. Dan begitu juga beberapa ciri yang lain. Dan ciri kiamat yang ketiga, yang ciri kiamat kubra, yang belum terjadi nanti ya. Kalau sudah dekat kiamat seperti turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Dajjal atau adanya Dajjal dan beberapa yang lain termasuk khurujud dukhan dan seterusnya, sampai matahari terbit dari barat dan terbenam di timur, dan habislah cerita dunia dengan tiupan yang pertama ya, atau yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa Jibril waktu datang dan dia pergi, datangnya tidak jelas dari mana, perginya tidak jelas kemana. Lalu Jibril bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang datang? Kata Umar, kata dia, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena Nabi masih ada. Tapi kalau kita sekarang ditanya, tidak boleh dikatakan wa rasuluhu a'lam. Misalnya besok antum mau makan apa? Kita menjawab wallahu a'lam. Jadi bukan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan bagian yang terakhir untuk kesempatan di pagi hari ini, hadis ini sebagai dalil bahwa Allah SWT qadirun ala kulli syai'. Allah sangat berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, menjadikan Jibril berbentuk manusia juga bisa. Lalu kemudian termasuk juga hal-hal yang tadi disebutkan ya tentang bab masalah takdir. Begitulah hidayah ketika datang tak akan bisa ditolak seorang pun, dan ketika Allah tahan tak akan ada yang bisa memberinya seorang pun. Bayangkan ya, Ma'bad al-Juhani, kemudian Ghailan ad-Dimashqi yang akhirnya mati di Qisas ya, atau juga termasuk tadi Susan atau Sansawih, mereka adalah orang-orang yang tidak jauh dari zaman kenabian. Artinya masih ada di kalangan tabi'in. Bahkan awal-awal pertamanya masih ada sahabat yang hidup. Ternyata hidayah tidak diberikan, dan seluruhnya sebabnya karena mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan akal, dan itulah yang menjadikan sebab akhirnya mereka menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau memberikan nasihat, ada ajakan kepada kita supaya kita berusaha mempelajari dengan ilmu yang rasih atau ilmu yang benar, termasuk mempelajari bab iman kepada takdir dengan lurus, dengan cara-cara ahlus sunnah, sehingga kita akan paham dengan yang sesungguhnya dari hakikat tentang keimanan kepada takdir. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, walaupun agak cepat ya, tentang hadis yang pertama dari Kitabul Iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan antum sekalian. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan, Ustaz Haris Budiatna telah menyampaikan materi di hadis yang pertama dari Kitab Sahih Muslim tentang Kitabul Iman. Dan bagi jamaah yang sudah bergabung melalui kajian Zoom bisa bertanya langsung, dan ini sudah ada yang bertanya. Nah, persilakan Dian Sukma Ummu Atihiyah. Tafadholi. Jazakallahu khairan, Afi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Terkait faidah ketiga, ya. Terkait faidah ketiga yaitu adab penuntut ilmu mendatangi guru. Kalau perkembangan sekarang ini kan kita mengadakan kajian lalu gurunya diundang ke tempat kita, itu bagaimana, Ustaz? Ya, bagus. Yang tadi di zaman dahulu ya, seperti Baqi bin Makhlad
dari Spanyol, dia berjalan, kemudian menaiki perahu, mengarungi lautan berbulan-bulan ya, hanya untuk bertemu dengan Imam Malik, ya, ribuan kilometer. Ya. Dan itu dilakukan, dan di zaman itu ilmu sangat diagungkan. Sampai di antara mereka, kitab catatannya itu ada yang luntur karena keringat, dan mereka tetap bawa. Ya. Dan di zaman itu, kesungguhan orang dalam mencari ilmu luar biasa. Adapun hari ini orang tinggal membuka, diklik di handphonenya, semuanya nampak dan jelas. Seperti kalau kita klik tadi, katakanlah Zuhair bin Harb, siapa dia? Dibuka saja, nanti kita akan tahu sejarah hidupnya dalam Siyar min A'lamin Nubala, akan ketahuan kapan dia lahir dan seterusnya. Nah, sekali lagi, al-ajru biqadri al-masyaqqah. Pahala diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang didapat. Tentunya kalau di zaman kita sekarang, mana yang terbaik? Ada nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin, semua wasilah ilmu sampai kepada kita, dia terpuji. Apapun wasilahnya. Mau belajar lewat kaset, di zaman kaset masih ada, atau belajar lewat video, atau belajar yang lain. Tapi itu tidak mengalahkan keutamaan talaqi. Talaqi itu seorang hadir di majelis ilmu dan ada gurunya dan talaqi. Dihukumi hadir. Seperti di zaman Imam Malik ada ribuan yang datang. Atau ketika A'mash mengajar, ribuan murid-muridnya datang dan mereka menunggu pelajaran ketika hadis disampaikan. Nah, adapun hukum seperti kita, ini dihukumi hadir walaupun berjauhan. Ini adalah alternatif lain selain talaqi yang pertama tadi. Ketika tidak memungkinkan, apalagi sangat sulit di zaman seperti hari ini, yang kedua kesulitan yang lain, tidak ada orang yang alim yang tidak banyak begitu, tidak banyak orang yang alim. Sekarang misalnya, contoh, ada murid-murid Syekh Albani, misalnya, Nasruddin Al-Albani, dia di Yordan. Siapa yang kita bisa datang ke Yordan? Tentu sangat sulit. Akhirnya apa? Mereka yang datang, para muhadir ini, datang ke Indonesia untuk mengadakan daurah, dan kita bisa ikut. Maka ini bukan bid'ah, bukan sesuatu yang bid'ah. Sebagaimana Ibnu Huwairis asalnya dia belajar kepada Nabi SAW 20 hari tentang sholat. Dan ini disebutkan di muqaddimah penjelasan Imam Muslim juga. Dia datang 20 hari. Setelah selesai 20 hari, apa kata Nabi? Irji'u ila buyutikum. Sekarang pulanglah ke rumah-rumah kalian. Ajarkan apa yang didapat dari Nabi untuk kaumnya. Dan itu juga yang terjadi pada seperti Syekh Walid Abu Nayyib ketika mengajarkan Sahih Muslim ini. Beliau datang, dikumpulkan orang-orang dari 3 negara, kemudian atau peserta siapa yang mau waktu itu ya, ada seleksi juga. Kemudian dibuat kesepakatan selama 23 hari kira-kira belajarnya, kemudian setelah selesai mereka pulang. Nah, ini bukan sesuatu yang salah. Begitu juga dengan hari ini, misalnya di kalangan kita ada sebagian tempat bukan muridnya yang datang atau yang tadi, maka orang yang datang menyampaikan. Dan sedikit catatan yang lain, orang seperti kita ya, misalnya saya dan antum semua, saya tidak layak disebut guru. Sebagaimana halnya disebut sebagai talaqi di zaman dahulu. Karena kelebihan kita dengan orang lain aslinya tidak ada. Kalau seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lain, iya sahih mereka adalah orang-orang alim. Yang ada pada kita adalah kalau ada orang lebih muda dari kita, mereka lebih baik dari kita bisa jadi. Karena dosanya lebih sedikit. Kalau ada orang yang lebih tua, mereka juga lebih baik dari kita. Karena kebaikannya, mereka lebih banyak dari kita. Jadi yang ada adalah ta'awun, baini wa bainakum, antara kita dengan semua yang ada, dan itu yang mungkin bisa dilakukan. Berharap semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu walaupun lewat perantara yang sangat sederhana. Jadi intinya masalah tadi dibolehkan insya Allah. Dan lebih lagi kalau suatu saat ada kesempatan, kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang disampaikan para ulama. Kalau misalnya beberapa teman kita sedang umroh, cobalah datang ke beberapa majelis di Masjid Nabawi. Jangan hanya mencari yang bahasa Indonesia, carilah yang berbahasa Arab. Banyak masyayikh yang menyampaikan. Habis subuh kita datang, nanti ada lagi yang jam 9.
Atau misalnya dibolehkan ikut di Ma'had Haram sebagai mustami. Lumayan, 1 pekan misalnya umroh di Mekah ada, di Madinah ada. Jadi jangan sibukkan cari coklat dan sajadah saja, artinya yang ini juga diutamakan. Selagi kita bisa melakukan, dengarkan nasihat mereka dan itu yang terbaik. Walaupun seorang itu tidak layak mengatakan, saya pernah belajar kepada Syekh Fulan di Masjid Nabawi selama 1 hari. Kan terlalu jauh ukurannya dikatakan saya muridnya. Cuma mungkin dia bilang saya pernah lewat dan mendengar sedikit Syekh Abdul Razak ketika di Masjid Nabawi menyampaikan kitab ini dan itu dan seterusnya. Jadi intinya tidak masalah hari ini dilakukan apa yang kita bisa, dan saya mengajak usahakan setiap kita mempelajari dari sumber aslinya. Maksudnya kalau ada kitabnya, carilah kitab yang ada takhrij dan ada tahqiq. Takhrij adalah dikeluarkan di mana hadis tadi. Tahqiq adalah dijelaskan mana sahih, mana dhaif. Jangan-jangan hadis ini hadis yang mu'dhal atau bahkan la aslalah. Kemudian kita berusaha belajar cabang-cabang ilmu yang lain, ada usul fikih, usul tafsir, ada juga qawaid lughah al-arabiyahnya. Kemudian juga belajar beberapa yang lain. Sehingga kadang-kadang kita salah memahami karena bahasa Arab yang kita kurang, atau bahkan kita hanya mencukupkan dari tarjamah. Dan ini yang jadi masalah yang cukup berat, ya, mencukupkan diri dengan tarjamah, padahal sangat banyak yang mungkin penerjemahnya tidak tahu, atau bahkan dia tidak belajar sehingga menerjemahkan sesuatu salah. Jadi intinya begitu, dan semoga Allah memudahkan setiap kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, Allah. Masih ada? Atau cukup? Bagi jamaah yang lain yang ingin bertanya, apa tadi Umuddin udah cukup? Sudah, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Jamaah yang lain yang sudah bergabung masih bisa bertanya Ustadz? Satu mungkin ya, Ustadz. Satu lagi ya, boleh. Iya, jika ada yang ingin bertanya masih diberi kesempatan satu pertanyaan sebelum Ustadz tutup. Jika ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, tidak ada? Tidak ada Ustadz, mungkin bisa ditutup Ustadz. Iya, baik, sampai sini aja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan silakan nanti merujuk ke kitab aslinya, kemudian juga lihat syarahnya. Sebagian faedah yang tadi kita sebut itu sebagian kecil ya. Hadis yang pertama dari Kitabul Iman ini, Syekh menyebutkan faedahnya sangat banyak, cuman tadi kita ringkaskan beberapa faedah yang lainnya tidak disebutkan. Dan jangan sayang dengan buku yang kita beli. Kalau misalnya seseorang membeli buku katakanlah seperti Sahih Muslim seperti ini ya, maka tulislah ta'liq di kanan kirinya, mungkin ada manfaatnya untuk kita, dan ini jangan pernah dijual atau apalagi dihinakan. Ini adalah bekal kita untuk menempuh akhirat. Di sini banyak petunjuk yang tidak akan kita dapatkan di tempat yang lain. Oleh karenanya saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi adalah semua kita untuk senantiasa menjaga ilmu ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tiba padanya. Saya kira demikian, dan wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kembali jazakallahu khairan kepada Ustadz Haris Budiatna yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan kitab Sahih Muslim. Semoga Allah berikan kesehatan dan menjaga Ustadz agar bisa menyelesaikan pembahasan kitab Sahih Muslim ini. Lalu informasi yang akan Anda sampaikan, insya Allah kajian Zoom ini akan diupload di YouTube. Nanti ketika rekamannya sudah bisa diupload di YouTube, jadi jamaah yang ingin merojaah kembali dari materi yang disampaikan, mungkin ada beberapa yang ingin dicatat kembali, nanti bisa melihat di YouTube Haris Budiatna Official. Nanti insya Allah buat playlist tentang Sahih Muslim, jadi agar gampang mudah mencarinya dan bisa mengikutinya dari hadis dari pertemuan yang kemarin dan pertemuan yang hari ini. Dan Anda informasikan kembali, insya Allah sore ini akan ada kajian bersama Ustadz Haris Budiatna di Majelis Ta'lim Al-Iman pada pukul 4 sore melalui kajian Zoom dengan ID yang sama, link yang sama seperti pada pagi hari ini.
Mungkin itu aja yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan pada kajian pagi hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.